Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aldri Gumulili. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Eka Sakti Padang. Saat ini saya akan membahas satu materi dalam mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen Ibu Reni Respita SPD MPDE. Dan materi yang akan saya bahas di saat ini berjudul Perdagangan Internasional. Semoga apa yang akan saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, sebelum kita lebih lagi membahas tentang perdagangan internasional, kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari perdagangan internasional itu sendiri. Nah, perdagangan internasional atau national trade adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu wilayah. Nah, artinya kegiatan tersebut menjadi salah satu di antara sektor yang mampu meningkatkan perekonomian dalam suatu negara. Pihak-pihak yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, perusahaan, ataupun juga pemerintah. Nah, poin yang paling penting dalam perdagangan internasional ini adalah ekspor dan impor. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa poin yang paling penting atau komponen yang sangat penting dalam perdagangan internasional ini adalah ekspor dan impor. Kita masuk dalam poin yang selanjutnya, yaitu manfaat perdagangan internasional. Nah, dalam manfaat perdagangan internasional ini ada beberapa poin-poin penting dalam manfaat perdagangan internasional. Nah, poin yang pertama yaitu meningkatkan cadangan valuta asing atau devisa negara. Nah, apa sih cadangan devisa itu? Cadangan devisa itu adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam sektor keuangan negara. Sebab hal tersebut menandakan bahwa perekonomiannya sedang baik-baik saja. Nah, ini poin yang paling penting kenapa harus meningkatkan cadangan devisa dan valuta asing, dikarenakan itu adalah salah satu faktor yang sangat-sangat penting dalam meningkatkan sektor keuangan negara. Nah, poin yang kedua yaitu menjalin kerjasama antar negara. Hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih negara merdeka berdaulat untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk kerjasama ini saling menguntungkan antara negara satu dengan negara yang lain. Kerjasama ini bisa berliteral atau multilateral. Nah, poin yang ketiga adalah memperluas lapangan kerja. Nah, perluasan kesempatan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja, pekerjaan yang baru, dan atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia. Poin yang keempat yaitu mendorong suatu negara untuk berprestasi dalam meningkatkan SDM dan daya saing. Poin yang kelima yaitu dapat mencangkup kebutuhan akan barang-barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri. Selanjutnya, poin yang keenam adalah menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Artinya adalah dapat menciptakan efisiensi serta spesialisasi, artinya negara yang membangun kerjasama tersebut akan memiliki penduduk yang mempunyai keahlian khusus serta berbeda dari negara-negara yang lain, sehingga dapat menghasilkan produk maupun jasa yang bernilai jual dan dapat diekspor ke negara lainnya. Poin yang ketujuh adalah menjaga stabilitas harga. Stabilitas harga sangatlah penting untuk mengatur keseimbangan atau ketidakpastian mengenai tingkat harga di masa mendatang. Sehingga mencegah fluktuasi tingkat harga merupakan tujuan penting dan jangka panjang dari kebijakan moneter. Dan yang terakhir yaitu poin yang ke-8 yaitu menumbuhkan output di dalam negeri dan meningkatkan pendapatan nasional. Kita masuk pada faktor pendorong perdagangan internasional. Nah, dalam faktor pendorong perdagangan internasional ini, ada 9 poin penting yang akan kita bahas dalam faktor perdagangan internasional. Kita masuk dalam poin yang pertama, yaitu kebutuhan negara dan masyarakat. Nah, setiap negara dinilai tidak mampu
memproduksi semua kebutuhan bangsa dan masyarakatnya, sehingga perdagangan internasional dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dari setiap negara tersebut. Nah, poin yang kedua yaitu perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam setiap negara tidak sama karena letak geografis yang berbeda-beda. Contohnya yaitu Indonesia dan Australia melakukan perdagangan internasional, yaitu Indonesia membutuhkan hasil ternak Australia dan Australia membeli hasil bumi dari Indonesia. Nah, hal ini dilandasi oleh Indonesia yang kaya hasil bumi seperti kopi, lada, cengkeh, dan teh, dan lainnya, dan Australia sebagai penghasil hewan ternak seperti sapi. Nah, poin yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia harus ditingkatkan karena persaingan pasar yang semakin tinggi. Maka itu SDM harus meningkatkan kualitas diri masing-masing sehingga tidak kalah dan kompetitornya. Yang keempat yaitu meningkatkan pendapatan negara. Keuntungan perdagangan internasional untuk meningkatkan pendapatan negara sehingga proses ekspor dan impor dipermudah. Negara akan menerima pendapatan dari pajak barang dan pendapatan transaksi ekspor dan impor. Nah, poin yang kelima yaitu pelunasan target pasar. Perdagangan internasional juga mendorong perusahaan memperluas target pasar dengan memproduksi barang secara besar-besaran yang nantinya kelebihan dalam jumlah produksi dapat diarahkan ke pasar luar negeri. Selanjutnya, poin yang keenam yaitu perbedaan iklim. Nah, iklim yang berbeda-beda di setiap negara akan berpengaruh pada hasil produksi. Contohnya, tempe yang dikonsumsi Indonesia menggunakan bahan kedelai impor dari negara lain. Padahal, Indonesia termasuk negara yang bisa memproduksi kedelai. Namun, iklim di Indonesia membuat kualitas kedelai kurang baik sehingga pemerintah mengambil kebijakan dengan mengimpor kedelai. Poin yang ketujuh yaitu perbedaan selera. Nah, perbedaan selera tiap masyarakat antar negara berbeda-beda. Contohnya yaitu negara A penghasil buah dan sayur, sedangkan negara B sebagai produsen daging sapi. Kedua negara tersebut melakukan perdagangan internasional dan saling menguntungkan karena masyarakat A yang lebih suka daging sapi dan B yang dominan menyukai buah dan sayuran. Nah, kita masuk dalam poin yang ke-8 yaitu transportasi antar negara. Nah, faktor pendorong perdagangan internasional yaitu transportasi seperti darat, yakni kereta, truk, dan lainnya. Transportasi udara seperti pesawat terbang dan laut seperti kapal. Dan kita masuk dalam poin yang ke-9 yaitu mencari dukungan luar negeri. Pendorong perdagangan internasional juga berguna untuk mencari dukungan luar negeri saat negara tersebut membutuhkannya. Ketika memiliki banyak mitra dagang, maka dukungan luar negeri kepada negara tersebut juga semakin banyak. Kita masuk dalam poin yang selanjutnya yaitu faktor penghambat perdagangan internasional. Nah, apa saja sih faktor-faktor penghambat dari perdagangan internasional itu? Dan di sini sudah dibagi dengan beberapa poin. Kita masuk saja dalam poin yang pertama yaitu kualitas sumber daya yang rendah. Nah, sumber daya di sini dikatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas produksi. Nah, jika suatu negara kaya akan hasil namun tidak memiliki SDM yang memadai untuk mengelolanya, maka produk yang dihasilkan juga akan bernilai rendah. Hal itu tentunya akan berdampak pada nilai jual hingga sulit bersaing dengan produk serupa yang diproduksi negara lain. Nah, poin yang kedua yaitu kebijakan tarif impor. Nah, yaitu menerapkan tarif tinggi pada impor barang tertentu. Kebijakan tarif ini bertujuan agar produk dalam negeri lebih berdaya saing di pasar, sehingga konsumen tidak hanya membeli barang impor secara terus-menerus. Nah, poin yang ketiga yaitu perbedaan mata uang antar negara. Setiap negara memiliki mata uang berbeda dengan nilai yang berbeda pula. Sering kali negara pengekspor hanya ingin produknya dibayar menggunakan mata uang negaranya. Misalnya Indonesia mengekspor produk kelapa dan turunannya ke Belanda. Maka Indonesia hanya ingin produknya dibayar dalam rupiah. Dalam hal ini umumnya kedua negara menggunakan mata uang asing yang lainnya digunakan. Nah, poin yang keempat yaitu tidak stabilnya kurs mata uang asing.
Hal ini membuat para eksportir mampu mengimportir mengalami kesulitan dalam menentukan harga valuta asing. Artinya eksportir dan juga importir mengalami kesulitan dalam menentukan harga valuta asing ketika tidak stabilnya kurs mata uang asing. Nah, poin yang kelima yaitu pembayaran antar negara sulit dan resikonya sangat besar. Artinya adalah apabila pembayarannya dilakukan secara tunai, maka negara pengimpor akan mengalami kesulitan dan resiko yang tinggi seperti perampokan. Nah, poin yang keenam yang terakhir yaitu perang ataupun konflik. Nah, konflik dapat berupa kerusuhan, kekacauan, politik atau peperangan. Nah, konflik-konflik ini dapat menyebabkan kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan oleh atau di negara tersebut terganggu. Baik, tadi kita sudah membahas tentang faktor pendorong dan faktor penghambat dari perdagangan internasional, dan selanjutnya kita akan masuk dalam teori perdagangan internasional. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang teori perdagangan internasional, kita harus tahu dulu apa sih teori perdagangan internasional itu. Nah, teori-teori yang mencoba memahami alasan setiap negara melakukan perdagangan pertukaran dengan negara lain. Nah, teori perdagangan internasional mengkaji dasar-dasar terjadinya perdagangan internasional serta keuntungan yang diperoleh. Nah, dalam teori perdagangan internasional ini, ada 4 poin penting yang akan kita bahas ke depannya mengenai teori perdagangan internasional. Seperti yang kita lihat bersama, ada 4 poin penting yang sudah dikemukakan oleh beberapa tokoh-tokoh atau ilmuwan-ilmuwan teori perdagangan internasional. Nah, dalam poin yang pertama, di sana ada merkantilisme. Poin yang kedua adalah absolute advantage. Poin yang ketiga ada comparative advantage, dan poin yang keempat yaitu the proportional factor theory. Langsung saja kita masuk dalam poin yang pertama yaitu teori merkantilisme. Nah, dalam teori merkantilisme ini berkata bahwa satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Nah, merkantilisme ini memandang kekayaan suatu negara diukur dalam bentuk emas dan perak, di mana semakin banyak emas dan perak yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin banyak dan kuat negara tersebut. Untuk itu, pemerintah harus mendorong ekspor dan impor dan mengurangi impor. Jadi poin yang paling penting di sini adalah melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Nah, poin yang kedua yaitu teori keunggulan mutlak atau absolute advantage yang dikemukakan oleh Adam Smith. Nah, di sana berkata bahwa negara-negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Nah, jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak atau absolute advantage, maka negara tersebut akan melakukan ekspor dan mengimpor barang-barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak atau absolute disadvantage. Nah, seperti contoh yang dapat kita lihat adalah negara Indonesia yang memproduksi keris namun tidak bisa memproduksi satelit pemancar, sedangkan negara Jepang mampu memproduksi satelit pemancar dan tidak dapat memproduksi sebuah keris. Nah, poin yang selanjutnya yaitu keunggulan komparatif atau comparative advantage yang dikemukakan oleh David Ricardo. Nah, di sana dikatakan bahwa suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif karena dapat memproduksi barang dan dengan biaya yang relatif lebih murah dibanding dengan negara lainnya. Dengan kata lain, keunggulan komparatif merupakan keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keunggulan lebih besar daripada satu barang dibanding barang yang lain, sedangkan negara lain memiliki kelemahan yang lebih kecil pada barang lainnya. Nah, poin yang selanjutnya adalah teori ketersediaan atau faktor produksi, the proportional factor theory. Nah, di sini ada 2 tokoh yang sangat penting, yaitu yang pertama ada Elie Hecker dan yang kedua adalah Bertil Ohlin yang lebih kita kenal sebagai Hecker dan Ohlin. Nah, basis dari teori keunggulan komparatif adalah
Yang pertama yaitu faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor produksi di dalam suatu negara. Nah, poin yang kedua yaitu faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan dalam proses produksi, apakah labor intensity atau capital intensity. Nah, jadi dalam teori Hacker-Ollin ini mengatakan bahwa suatu negara yang berlimpah pada suatu faktor produksi akan mengekspor komoditas yang intensif menggunakan faktor produksi yang negara tersebut kekurangan. Baik, tadi kita sudah membahas tentang teori perdagangan internasional yang sudah dikemukakan oleh beberapa ilmuwan-ilmuwan yang ada. Dan selanjutnya kita masuk dalam kebijakan perdagangan internasional. Nah, apa itu kebijakan perdagangan internasional? Yaitu peraturan yang mengontrol atau menjelaskan dan memberikan koridor tentang cara suatu negara melakukan hubungan dagang dengan negara lain. Nah, artinya segala tindakan pemerintah atau negara, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Nah, ada poin-poin penting yang akan kita bahas tentang kebijakan perdagangan internasional. Seperti yang kita lihat bersama, ada poin yang pertama yaitu tarif, selanjutnya ada subsidi ekspor, dan juga ada pembatasan impor, juga ada pengekangan ekspor sukarela, juga ada pengadilan pemerintah, selanjutnya ada subsidi kredit ekspor, dan ada penghambatan-hambatan birokrasi, juga yang terakhir ada persyaratan kandungan lokal. Nah, langsung saja kita akan bahas dalam poin yang pertama, kebijakan perdagangan internasional, yaitu tarif. Nah, kebijakan tarif adalah suatu kebijakan perdagangan internasional dengan sumber dari pendapatan negara dan juga dapat dilindungi industri dalam negeri. Nah, poin yang kedua yaitu subsidi ekspor. Adalah pembayaran sejumlah tertentu kepada perusahaan atau perseorangan yang menjual barang ke luar negeri seperti tarif. Subsidi ekspor dapat berbentuk spesifik, nilai tertentu per unit barang atau outflow present dari nilai yang diekspor. Nah, poin yang ketiga yaitu pembatasan impor atau kuota impor. Adalah kebijakan yang bertujuan untuk membatasi jumlah produk dari luar negeri dalam kurun waktu tertentu. Kebijakan ini merupakan proteksi terhadap barang-barang dalam negeri yang sering kali kalah saing dalam sisi harga dan produk impor. Nah, poin yang keempat yaitu pengekangan ekspor sukarela atau FER, seperti kuota penentu secara sukarela oleh negara yang mau melakukan ekspor kepada negara mitra. Sementara itu, kuota tersembunyi berarti negara membatasi kiriman barang tanpa secara gamblang menerapkan kuota impor dari negara lain. Poin yang kelima yaitu pengadilan pemerintah. Cara yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa dalam perdagangan internasional. Jadi poin yang kelima ini berbicara tentang pengadilan pemerintah, yaitu cara yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dalam perdagangan internasional. Poin yang keenam adalah subsidi ekspor, yaitu kebijakan pemerintah yang ingin mendorong ekspor barang dan mengurangi penjualan barang di pasar domestik dengan menggunakan pembayaran langsung, pinjaman bunga rendah, keringanan pajak untuk mengekspor, atau iklan di negara lain yang didanai oleh pemerintah. Nah, kita masuk dalam poin yang ketujuh yaitu hambatan-hambatan birokrasi. Yang pertama yaitu tarif dan beban bea masuk. Yang kedua yaitu persyaratan dokumen dan izin. Yang ketiga ada perbedaan hukum dan regulasi. Yang keempat ada korupsi dan penyuapan. Jadi dalam hambatan-hambatan ini terbagi dalam beberapa poin, yaitu persyaratan dokumen, ada perbedaan hukum, juga ada korupsi dan penyuapan. Nah, poin yang selanjutnya yaitu persyaratan kandungan lokal. Apa sih persyaratan kandungan lokal itu? Yaitu local content requirement, merupakan pengaturan yang mensyaratkan bahwa bagian-bagian tertentu dari unit-unit fisik seperti kuota impor minyak dari Amerika Serikat di tahun 1960.
Selanjutnya kita masuk dalam kebijakan perdagangan bebas. Nah, apa sih kebijakan perdagangan bebas itu? Yaitu adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor ataupun ekspor. Artinya, kebijakan perdagangan yang menginginkan kebebasan dalam berdagang sehingga tidak ada rintangan yang menghalangi arus produk dari dan keluar negeri. Nah, dalam perdagangan bebas ini ada beberapa poin-poin penting yang akan kita bahas untuk selanjutnya. Seperti yang kita lihat, dalam poin yang pertama yaitu ada tarif, poin yang kedua yaitu ada kuota impor, poin yang ketiga yaitu ada dumping, poin yang keempat ada subsidi, dan poin yang kelima ada diskriminasi warga. Kita masuk saja dalam poin yang pertama yaitu tarif. Nah, tarif yang dimaksud adalah perdagangan barang tanpa pajak atau termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya, misalnya kuota impor atau subsidi untuk produsen. Poin yang kedua yaitu kuota impor. Kuota impor ini merujuk pada batasan kuantitatif yang diberlakukan terhadap impor suatu produk tertentu dari negara-negara tertentu. Dalam hal ini, kuota impor mengatur jumlah maksimum barang yang dapat diimpor ke suatu negara dalam periode waktu tertentu. Poin yang ketiga yaitu dumping. Dumping di sini merujuk pada praktik penjualan barang atau produk di pasar luar negeri dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang dijual di pasar domestik. Nah, dumping ini seringkali dilakukan oleh produsen atau eksportir dengan tujuan menguasai pasar dan merugikan produsen lokal di negara impor. Poin yang keempat yaitu ada subsidi. Merujuk pada dukungan finansial atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau industri tertentu untuk mengurangi biaya produksi atau meningkatkan daya saing mereka. Subsidi dapat berupa transfer langsung dana, pembebasan pajak, pinjaman dengan bunga rendah, atau insentif lainnya. Dan yang terakhir yaitu diskriminasi harga, yaitu adalah kemampuan pelaku usaha untuk menentukan harga pada barang dan jasa yang sama pada kualitas yang sama pada konsumen yang berbeda. Selanjutnya kita masuk dalam poin yaitu kebijakan perdagangan proteksionis. Nah, kebijakan ekonomi yang mengatakan perdagangan antar negara melalui cara-cara seperti tarif barang impor, kuota terbatas, dan berbagai peraturan pemerintah yang dirancang untuk menciptakan persaingan adil menurut para pendukungnya antara barang dan jasa impor dan barang dan jasa dalam negeri. Nah, dalam kebijakan proteksionis ini antara lain ada beberapa poin yaitu ada kuota, ada subsidi, ada premi, ada dumping, ada larangan ekspor, ada larangan impor, dan juga ada diskriminasi harga. Langsung saja kita bahas untuk poin yang pertama yaitu kuota. Nah, kuota di sini berbicara tentang kebijakan proteksionis. Kuota impor melibatkan pembatasan jumlah barang impor yang dapat masuk ke negara tertentu. Dengan mendapatkan kuota, negara berusaha membatasi jumlah barang impor yang dapat bersaing dengan produk dalam negeri. Poin yang kedua yaitu subsidi. Kebijakan proteksionis subsidi impor melibatkan pemberian dukungan finansial atau insentif kepada produsen atau industri dalam negeri untuk mengurangi biaya produksi mereka atau meningkatkan daya saing mereka terhadap barang impor. Poin yang ketiga yaitu premi. Nah, premi di sini dimaksud adalah pengguna premi dalam kebijakan perdagangan proteksionis lebih jarang terjadi. Premi dapat merujuk pada penggunaan bea atau pajak tambahan pada barang impor yang memiliki harga jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga domestik atau harga produksi. Yang keempat yaitu dumping. Dumping kebijakan proteksionis. Dalam hal ini, dumping bertujuan untuk melindungi produsen dalam negeri dan praktik dumping, yaitu menjual produk di pasar internasional dengan harga yang lebih rendah daripada harga domestik pada harga produksi. Dengan harga yang lebih rendah daripada harga domestik pada harga produksi, negara dapat memperlakukan bea atau pajak tambahan terhadap barang impor yang diduga melakukan dumping untuk memastikan persaingan yang adil. Dan poin yang terakhir, poin yang kelima yaitu larangan ekspor. Kebijakan proteksionis larangan ekspor melibatkan penghentian atau pembatasan ekspor atau suatu produk tertentu
Negara dapat melarang ekspor produk-produk strategis atau menekankan batasan kuota pada ekspor untuk memastikan ketersediaan produk tersebut di pasar domestik dan mencegah impor lebih murah yang dapat merugikan produsen dalam negeri. Selanjutnya yaitu ada larangan impor, yaitu kebijakan proteksionis. Larangan impor melibatkan perhentian atau pembatasan impor suatu produk tertentu. Negara dapat melarang impor produk tertentu untuk melindungi produsen dalam negeri dan persaingan impor yang ketat atau untuk mempromosikan industri dalam negeri. Dan poin yang ketujuh yaitu diskriminasi harga. Kebijakan proteksionis diskriminasi harga mencangkup pemberian perlakuan yang berbeda dalam hal harga kepada produk impor dan domestik. Negara dapat menerapkan tarif yang lebih tinggi pada persyaratan yang lebih ketat terhadap produk impor dibandingkan dengan produk dalam negeri. Hal ini dapat menciptakan hambatan bagi produk impor dan memberikan keuntungan kompetitif bagi produsen dalam negeri. Baik, kita masuk dalam poin yang terakhir, yaitu tujuan kebijakan perdagangan internasional. Nah, apa sih tujuan dari kebijakan perdagangan internasional ini? Perlu kita ketahui bahwa tujuan dari kebijakan perdagangan internasional adalah agar neraca tersebut mendapatkan keuntungan tanpa merugikan negara lain. Nah, tujuan utama dari kebijakan perdagangan internasional ini adalah untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang adil, terbuka, dan saling menguntungkan antar negara-negara. Nah, ada beberapa tujuan utama dan kebijakan perdagangan dari kebijakan perdagangan internasional ini. Yang pertama yaitu ada mengendalikan ekspor dan impor, juga ada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, menyehatkan neraca pembayaran, dan juga melindungi industri dari sektor-sektor lain di dalam negeri. Langsung saja kita bahas untuk poin yang pertama, yaitu mengendalikan ekspor dan impor. Nah, maksudnya adalah tujuan kebijakan perdagangan internasional dalam mengendalikan ekspor dan impor adalah untuk menjaga keseimbangan perdagangan suatu negara dengan mengendalikan arus ekspor dan impor. Negara dapat mengatur aliran barang dan jasa dengan tujuan menjaga kepentingan ekonomi domestik dan menghindari defisit yang berlebihan. Nah, poin yang kedua yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Salah satu tujuan utama kebijakan perdagangan internasional adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan membuka pasar internasional dan memperluas akses ke pasar luar negeri. Negara dapat meningkatkan ekspor dan investasi asing yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui peningkatan produksi, lapangan kerja, dan pendapatan. Nah, poin yang ketiga adalah peningkatan kesempatan kerja. Kebijakan perdagangan internasional dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dengan mendorong pertumbuhan sektor ekspor. Dengan meningkatkan ekspor, industri-industri ekspor akan memperluas kegiatan produksi mereka yang pada gilirannya akan menciptakan peluang kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran. Nah, poin yang keempat yaitu menyehatkan neraca pembayaran. Nah, kebijakan perdagangan internasional bertujuan untuk menyehatkan neraca pembayaran suatu negara. Dengan meningkatkan ekspor dan mengendalikan impor, negara dapat mencapai surplus perdagangan yang dapat meningkatkan posisi neraca pembayaran. Nah, surplus perdagangan membantu mengakumulasi cadangan devisa, mengurangi ketergantungan pada pinjaman asing, dan memperkuat stabilitas ekonomi. Dan poin yang kelima yaitu melindungi industri dari sektor-sektor lain dalam negeri. Nah, kebijakan perdagangan internasional dapat melibatkan langkah-langkah untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak adil atau merugikan, melalui penggunaan tarif, kuota, atau hambatan perdagangan lainnya. Nah, negara dapat memberikan perlindungan bagi industri dalam memberikan agar dapat berkembang, bersaing, dan bertahan dalam menghadapi persaingan dari produk impor. Baik, penyampaian materi tentang perdagangan internasional kali ini sudah selesai. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Kritik dan saran yang membangun sangat saya perlukan dalam menyempurnakan materi ini. Sekian dan terima kasih.